saya bertetangga dengan istri saya. Jadi tahu sejak kecil, keluarga juga saling kenal. Memang organisasi itu mengasihkan, kadang-kadang sampai lupa. Lupa kalau punya tetangga perempuan gitu Pak. Lupa sampai baru Tetangga usia yang cantik gitu. 31 baru kita kepikiran merit. Halo pemirsa Tribuners dan Harian Surya, kembali bersama saya, Hesti Kristanti, dalam segmen Cakap Sana Cakap Sini. Saya bersama dengan sosok yang sangat terkenal dan di Kota Malang, orang-orang Kota Malang rasanya aneh kalau tidak tahu dengan siapa yang bersama saya. Terima kasih, Mas. Beliau adalah Bapak Sofyan Edi Jarwoko atau kita menyapanya dengan Bung Edi. Lah itu. Bung Edi. Nah, Bung Edi ini juga sekaligus adalah ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Malang. Jadi kita ingin mengulik ini seperti apa kiprahnya beliau mulai setapak demi setapak hingga karirnya sudah cemerlang di saat ini. Terima kasih Bung Edi sudah hadir di sini. Terima kasih, Mas. Bung Edi, kita ingin tahu nih, kalau orang-orang mungkin lebih banyak mengenal Bung Edi adalah wakil wali kota atau sebagai seorang politisi yang sudah sangat senior di Kota Malang. Tapi kita ingin tahu sebenarnya bagaimana Bung Edi mengawali karir politiknya yang kayaknya dari bawah banget ya, sejak usia muda, sempat juga lama duduk di Dewan DPRD. Bisa cerita Bung Edi? Oh iya. Jadi ini nostalgia sebentar ya. Iya, nostalgia ini. Alhamdulillah saya ini dilahirkan di lereng Kawi, ya. Namanya Lereng desa. Kawi, Wagir. Lereng Gunung Kawi itu ada satu desa namanya Bakalan Kerajaan. Oh, iya. Itu dulu ikut Kecamatan Wagir, terus masuk perluasan di Kota Malang. Saat ini menjadi Kelurahan Bakalan Kerajaan. Ya. Ya. Saya dilahirkan di sana dan layaknya hidup di masyarakat desa, kita berkumpul, bergaul dan berhubungan dengan masyarakat, ya, berinteraksi dengan masyarakat yang ada di desa. Suasananya penuh kekeluargaan. Pertanian ya, Ya, di sana ya Pak ya. awalnya di sana itu lebih mayoritas pertanian, tapi sekarang sudah banyak perubahan ke perumahan. Dari sana saya belajar sebetulnya bagaimana kehidupan di masyarakat, ya, aktivitas anak-anak muda dari Karang Taruna, dari remaja masjid kayak gitu. Dan jujur saya tidak pernah mimpi sampai pada posisi hari ini. Apakah mimpi jadi DPR maupun diwawali, saya nggak pernah membayangkan. Saya hanya dihadapkan satu kondisi, senang berkumpul dengan anak-anak muda Karang Taruna, terus aktif di organisasi kepemudaan, ya. Kebetulan saya anak tentara juga, di FKPPI dan sebagainya kayak gitu. Dan akhirnya pada tahun 94, 95 gitu dimasukkan ke pengurusan KNPI. Di usia berapa itu? Saya di KNPI itu berarti sekitar 26 tahun gitu. 26 tahun ya. 26 tahun. Dan pemilu tahun 97 ya. Di usia 30 tahun kebetulan ada satu partai, yaitu Partai Golongan Karya. Waktu itu masih Golongan Karya, ya, Golongan Karya. Ya. Saya dicalegkan nomor 17 kalau nggak salah itu, dan Golkar dapat sekitar 23 kursi waktu itu. Dan itu ketika itu kenapa Bung Edi tertarik untuk terjun ke partai? Ketika itu kan organisasi KNPI ya? Iya. Terus
kenapa ada prosesnya tertentu kah ketika tahu terjun ke Kalau- Partai Golongan Karya? Kalau dulu Ya. ya calon-calon legislatif itu lebih banyak diisi oleh aktivis-aktivis ormas, Baik. baik ormas kepemudaan, ormas kemasyarakatan maupun keagamaan. Ya, jadi ini proses Ya. gitu. Saya aktif di organisasi katakanlah FKBI, kemudian ada proses bentukan kepengurusan KNPI Musda. Saya diusulkan dan akhirnya dari aktivitas itu dicalekkan gitu oleh Ketua Golongan Karya waktu itu, dan saya izin orang tua ya karena nggak ada gambaran atau mimpi gitu, ya diizinkan aja, ikuti aja sudah gitu. Akhirnya dikasih jadi. Itu ketika di usia 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Ketika Masih, itu lulus kuliah terus sudah bekerja. Sudah bekerja kerja. juga. Ya, saya selesai itu kan 92 93 itu. Baik. Ya. Nah, kemudian karena aktif dari kecil ya di Malang terus, gak pernah keluar Malang ini ceritanya. Akhirnya alhamdulillah di di partai itu dijadi nomor 11 sampai sekarang, nomor 17 itu sampai sekarang ini. 99 pemilu lagi ya, 2004 juga jadi terpilih lagi sampai tahun terakhir 2014 sudah nggak nyalek lagi, sudah 4 kali. Itu pasti karena orang akan memilih lagi seseorang karena kiprahnya gitu ya. Itu ketika itu kalau Bung Edi mengingat apa sih yang sudah Bung Edi lakukan untuk Kota Malang sehingga bisa sampai 2 periode di DPRD. Salah satu yang paling Bung Edi ingat. Ya, jadi sebetulnya pemilu 97 ke 99 ini kan di era reformasi. 97 benar. Ya, reformasi. jadi kalau dulu kita pakai nomor urut, Ya. kalau mungkin sekarang tertutup itu. Ya. Ya. Kemudian 99 reformasi, ada pemilu lagi, dan sampai pemilu tahun berikutnya 2004, 2009 terakhir saya ikut pemilu. Sebetulnya orang bisa terpilih lagi itu ketika ya dia tidak lupa akan asalnya, ya dia dari masyarakat, dipilih masyarakat. Oleh karena itu bagaimana kita mampu mewujudkan daripada berbagai macam persoalan untuk diselesaikan, berbagai macam aspirasi untuk diwujudkan di tengah-tengah masyarakat kita. Orang bilang ya, jangan sampai seperti PILKB dan pilkada kan gitu ya. Ya, kalau PILKB lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa kan gitu ya. Nah itu saja sebetulnya. Jadi kita sebetulnya hanya menjalankan apa yang dipikirkan, yang diterima oleh masyarakat. Jadi ketika kita komunikasi dengan masyarakat itu lancar, ketika kita bertemu, masyarakat itu tidak ada batas, sebetulnya di situ ada hal-hal yang kita bisa terima untuk kita kerjakan selaku wakil rakyat. Tetapi ketika rakyat sulit bertemu, ketika masyarakat sulit berkomunikasi, di situ kita kehilangan informasi dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa. Nah, yang berikutnya yang menurut saya itu adalah belajar dan belajar. Karena masyarakat yang kita hadapi tahun 99, kita hadapi tahun 2004 berubah. Dan itu mesti harus belajar terus. Ya akhirnya seperti itu kalau yang saya alami seperti itu. Selanjutnya setelah
periode jadi anggota DPRD, Bung Edi sempat juga maju dalam kontestasi pilkada. Iya, tahun 2013. 2013 dan itu mengalami kegagalan seperti itu. Dan kegagalan ini bagaimana Bung Edi ketika merasa gagal ketika itu? Ya, tentu tidak mudah menerima sebuah kegagalan itu. Tapi yang lebih penting tidak boleh berlama-lama. Ya, alhamdulillah saya diberikan kesadaran rahmat ya, hidayah, tidak perlu lama. Tidak perlu lama sehingga kita bisa menerima satu kenyataan. Dan saya sudah tidak nyalek lagi, ya, saya sudah tidak masuk di proses pileg tahun 2014. Saya sudah mempunyai aktivitas petani, ya. Tahu-tahu ketika itu Bung Edi menghilang gitu dari pemberitaan. Orang nggak tahu pada kemana ketika itu ternyata. Ceritanya itu panjang. Bung Edi menjadi seorang petani kopi. Diminta Pak Akbar untuk nyalek, diminta Ketua Provinsi untuk nyalek Pak Martono waktu itu, saya tetap kekeh tidak. Akhirnya saya bertani dan alhamdulillah diberikan kepercayaan, akhirnya bisa nanam kopi. Terus diminta kembali untuk menjadi ketua partai di tahun 2017 gitu. Dan tahun 2018 kita pilkada di Malang itu di koalisi sama Demokrat maju bersama Pak Wali sekarang. Ternyata dikasih jadi. Langsung jadi kasih amanah. Langsung jadi amanah ini. Dan banyak orang bilang kesuksesan seorang pria ini kan selalu ada di belakang istri yang begitu setia, memberikan dorongan, motivasi. Nah, kita menyebut kalau Bu Eli Esti Ningtyas, istrinya Bung Edi ini juga melakukan hal itu tentunya. Nah, kalau boleh tahu gimana sih pertama ketemu dengan ibu ini, Bu Edi, kan semacam itu, dan dorongan-dorongan apa ketika Bung Edi sangat gigih dan sempat jatuh, tidak ketika pilkada tidak jadi, semacam itu. Betul apa yang disampaikan tadi. Saya bertetangga dengan istri saya, jadi tahu sejak kecil, keluarga juga saling kenal. Memang organisasi itu mengasihkan, kadang-kadang sampai lupa kalau punya tetangga perempuan gitu Pak. Lupa sampai baru usia 31 baru kita kepikiran merit. Jadi di Dewan itu saya masih single ya. Setelah di Dewan baru merit itu. Dan tidak sulit-sulit, tetangga aja yang alhamdulillah jadi jodoh sampai sekarang. Betul, jadi saya bersyukur sekali didampingi oleh Bu Eli ini. Kami bagi tugas, beliau sebagai ibu rumah tangga saja, membantu bagaimana anak-anak untuk bersekolah, kebutuhannya sehari-hari, dan yang utama adalah berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, dan tentu berdoa untuk saya selaku suaminya. Dan alhamdulillah banyak hal-hal yang kontribusi positif yang diberikan ke saya, dan saya ikuti. Saya ikuti karena beliau kan tidak aktif di dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Beliau aktif di kegiatan sosial, malah kegiatan sosial karena disabilitas itu ya, untuk kegiatan sosial aja ya. Yang penting dia senang, beliau senang. Dan banyak hal yang kadang-kadang di luar pemikiran yang disampaikan ke saya, dan itu betul. Jadi satu hal yang penting yang menurut saya adalah saya selalu mengajak Bu Eli untuk berdiskusi, berdiskusi, terutama terhadap persoalan-persoalan keluarga, terhadap persoalan-persoalan yang terkait anak dan sebagainya, termasuk
pengambilan sikap terkait dengan urusan saya pribadi, ya, itu penting sekali. Jadi kita minta pandangannya, ya. Tapi sama sekali dia tidak ngerti tentang politik. Saya nggak pernah ngajak bicara masalah itu. Dan Bung Edi ketika dari keluar dari anggota kegiatan di DPRD atau kegiatan di yang sekarang sebagai wakil wali kota, ketika pulang ke rumah sama sekali tidak membicarakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Tidak pernah, karena beliau tidak dalam konteks itu, ya. Tapi pada hal-hal esensi, prinsipal, kaitan dengan pribadi dan sebagainya, langkah-langkahnya saya ajak. Malah kadang-kadang saya minta restunya, gitu. Dan itu dahsyat. Restu seorang istri. Iya, dahsyat sekali. Oh, ini catatan untuk para jomblo yang mencari istri. Jangan lupa untuk mendapatkan restu istri ketika sudah menikah. Baik. Dalam artian Bu Eli juga sangat mendukung karir dari Bung Edi untuk bisa mencapai di titik yang sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Kalau depannya, ini pertanyaan terakhir, Bung Edi kalau sudah ingin di titik saya ingin rehat dari politik, ada nggak pikiran semacam itu, atau saya inginlah nanti sampai saya mampu akan tetap berpolitik, atau nanti ujuk-ujuk ingin saya akan kembali jadi petani kopi? Gimana ke depannya? Jadi kebetulan saya ketua Komda Lansia. Komda Lansia. Ya kan, di Malang Pak Wali kan ketua Komda Lansia. Ketua Komda Lansia. Jadi masa usia lanjut itu harus disiapkan. Persis pada saat kita mempersiapkan usia muda. Orang tua menyiapkan anak, kemudian kita sudah mempunyai pemikiran remaja dan seterusnya, disiapkan. Usia lanjut pun harus disiapkan. Harus siapkan supaya begitu memasuki usia lanjut ada kesiapan lahir dan batin itu. Maka kita mesti harus ke sana. Karena itu keniscayaan, pastinya pasti. Ya. Proses regenerasi, proses perjalanan zaman dan sebagainya, pastinya pasti harus disadari. Harus disadari. Nah, oleh karena itu dipersiapkan supaya endingnya itu betul-betul sesuai dengan planning kita, gitu. Termasuk ketika sudah tidak terjun ke dunia pemerintahan maupun politik praktis. Nah, saya kira ini seluruh profesi lah ini, tidak saja di kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun swasta, semuanya harus ke sana. Mempersiapkan. Ya, karena pada saatnya pasti akan nemui itu. Ya, berjumpa dengan itu. Harus kita sadari sesadar-sadarnya. Gitu. Jadi Bung Edi bisa jadi nanti saya di titik yang ingin berhenti dari perpolitikan, atau saya ingin di masa lansia ini kembali menjadi petani kopi. Itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Tapi kalau sekarang belum kepikiran Bung Edi? Belum ya. Belum lansia soalnya nih. Belum masih muda lah. Ini kita lihat. Kita masih banyak sekali yang ingin ditelurkan ide-idenya, inovasinya. Saya rasa kayak gitu. Jadi lansia nanti saja. Artinya gini, kita besok aja yang akan terjadi kita nggak tahu. Besok aja kita yang akan terjadi seperti apa kita nggak tahu. Oleh karena itu planning nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh, pendek-pendek, tetapi memang betul-betul sesuai on the track apa yang kita sedang jalani. Ya, sekarang di tugas ini ya kita jalani, besok lakukan apa, sing on the tracknya itu yang penting. Jadi kalau kita berpikir ada yang namanya roadmap, ya roadmapnya aja jangan sampai keluar daripada rel-rel roadmap itu.
Dan itu roadmap-nya sudah dibikin bersama Bu Eli, Harus sama-sama kesana, iya. kita akan mencapai titik itu seperti ini, gitu. seperti ini. Tapi pendek planningnya, Iya. roadmapnya sudah ada Putra 3 ya Pak? Saya Jadi kebetulan punya putra 3, alhamdulillah. sudah usia dewasa semua. Ya satu selesai, satu, Oh, yang 2 semester 7 di perguruan tinggi, yang Iya. satu kelas 3 SMA. Ya, ini menghadapi anak-anak masa remaja juga ini. Iya. Jadi ya proses mendidik juga mempersiapkan untuk kedepannya Iya. seperti apa. Baik Bung Edi, ini menarik sekali perbincangan Makasih, kita terkait dengan apa yang menjadi planning Bung Edi kedepannya, termasuk juga ke depan nanti setelah masuk ke masa lansia. Kita akan banyak sekali belajar dari beliau dari percakapan ini tadi. Baik, pemirsa Tribuners dan Harian Surya, demikian percakapan kami, saya dan Bung Edi mengenai masa-masa atau nostalgia beliau ketika masih awal menapaki karirnya. Sekian edisi Cakap Sana Cakap Sini. Terima kasih. Assalamualaikum.